Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita masih ingat dengan persis di awal Januari kemarin, Pak Presiden Indonesia ini, pimpinan tertinggi eksekutif di negeri ini, bilang melarang ekspor batubara selama 1 bulan. Dari 1 Januari sampai 31 Januari. Ya, sebabnya karena kita sedang krisis batubara. Ya, terutama PLN yang membutuhkan batubara. Karena kalau tidak begitu, bisa jadi ada pemadaman di berbagai wilayah di negeri ini. Soal pasokan batubara, saya perintahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Tapi hari ini saat video ini dibuat tanggal 11 Januari, kita dengar kabar Menko Luhut mengatakan mencabut larangan ekspor batubara. Jadi per tanggal 12 ekspor batubara sudah bisa dimulai lagi. Apa-apaan ini? Katanya sebulan sampai tanggal 31. Ternyata baru 10 hari sudah dibuka lagi. Ini kok ugal-ugalan begini ngurus negara. Nah terus gimana kalau PLN-nya kemudian jadi padam di berbagai wilayah? Oh itu sudah diantisipasi dengan berbagai cara yang kami lakukan. Kan kurang lebih nanti begitu jawabannya ya. Ya cuman maksud kita adalah apa-apaan. Ngapain bikin statement Pak Jokowi sebulan dilarang ekspor batubara. Termasuk nikel dan yang lainnya. Tapi belum sebulan sudah dicabut lagi. Dan yang mencabutnya adalah Menteri Luhut. Luar biasa. Ya tentu dengan catatan Pak Luhut bilang ini dibuka bertahap. Dan akan dievaluasi mulai Rabu. Ini sebelum diekspor, kapal akan diverifikasi sesuai peraturan regulasi domestic market obligation. Ya dan seterusnya dan seterusnya. Tentu alasan bisa dicari ya. Jadi kan yang kita pertanyakan bukan apakah itu sesuai atau tidak. Kenapa statement dari seorang presiden kemudian gugur oleh seorang menteri. Ini kan kemudian menguatkan dugaan netizen selama ini. Jangan-jangan memang kendali presiden itu ada di Menko Luhut. Bukan sebaliknya. Kalau kemudian masalah timbul dari PLN, nanti siapa yang jadi korban? Rakyat. Ini saya kira prank lagi nih di awal tahun 2022 untuk negeri kita tercinta, Indonesia Raya. Hari ini banyak masjid yang penampakannya seperti hotel ya. Tapi di sudut-sudut yang lain masih banyak masjid yang kondisinya memprihatinkan. Dengan usia yang sudah sangat lama menjadi lapuk, tidak ada biaya untuk memperbaiki. Bahkan sebagian airnya berwarna kuning, berbau. Ya, saya yakin sahabat semua pernah 1-2 kali mengalami hal tersebut. Maka dari itu kami dari Saiful Zaman Channel bekerja sama dengan Yayasan Putra Husni Indonesia untuk terus mencari data, mencari lokasi-lokasi masjid yang kondisinya masih memprihatinkan. Dan kita akan ganti berbagai kondisi yang ada di sana dengan keramik yang baru, dengan tembok yang baru, dengan cat yang baru. Bahkan jika airnya tidak memadai, berbau, berwarna dan sebagainya, maka insya Allah kita bertekad untuk membuat sumur yang baru di sana. Jadi 2 program kami hari ini adalah yang pertama, kita akan melakukan renovasi masjid yang kita anggap tidak layak atau masih bisa ditingkatkan kebersihannya. Dan tentu program yang sudah berjalan, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita masih perlu orang-orang yang mau masuk terjun ke dunia media sosial untuk mendakwahkan Islam. Karena kita lihat di media sosial banyak sekali serangan-serangan terhadap kepentingan umat Islam. Jadi bagi sahabat yang ingin membersamai kami dalam program-program YPHI, renovasi toilet masjid, Akademi Dakwah Digital, silakan salurkan donasinya ke rekening yang ada di sini dan silakan mengkonfirmasinya ke nomor yang ada di sini.